rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Look, I was passing aggression. Halo guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita kedatangan RC dari teman kita di Surabaya nih teman-teman. RC pertama kali yang dirakit beliau, dan RC ini mampir ke Om Ewa untuk diberesin beberapa nih teman-teman. Jadi beliau sudah merakit RC ini dari beli part-partnya nih teman-teman. Saya akui jempol 3. Kenapa? Karena inilah yang harus teman-teman pahami. Kalau kita bermain RC itu tidak kita pungkiri, kita harus juga bisa merakit RC. Pertama kali main RC kali kita harus juga memiliki kemampuan untuk merakitnya. Kenapa? Karena RC itu barang yang mobilitasnya tinggi dan barang yang kita mainkan secara standar ataupun ekstrim. Jadi dimana nanti ada risiko kerusakan dan risiko setup ulang, teman-teman tuh harus bisa. Nah, ini teman-teman, video kali ini saya akan mau memberikan sharing-sharing kepada teman-teman mengenai cara kita restorasi RC ataupun kita memberesi RC ataupun kita melakukan perbaikan RC dari awal sampai akhir. Nanti kita akan videoin full tutorial nih teman-teman, dari RC ini pertama kali datang kita bongkar, kita unboxing dan kita perbaiki. Nanti teman-teman bisa tiru, bisa lihat gimana caranya dengan video ini. Semoga harapannya teman-teman punya gambaran agar nanti teman-teman bisa mengetahui apa yang harus dilakukan ketika RC itu trouble. Nah, untuk RC ini teman-teman, RC ini dibangun secara part by part oleh ownernya. Keren kan? Keren. Karena RC ini dibeli tidak RTR. Jadi part by part, dari chassis, dari gearbox, dari link, dari kopel, dari gardan, dari roda, dari velg, dari bodi, bahkan setup perlampuan, juga setup bumper, setup winch, semuanya itu beliau rakit sendiri dan luar biasa untuk pengalamannya, saya akui. Karena memang tidak mudah teman-teman untuk awal-awal kita memulai RC, merakit RC itu kebanyakan kita tuh merasa takut nanti tidak bisa. Nggak perlu takut om, gas aja dulu, beli chassisnya ada dulu. Kenapa? Karena dengan merakit RC, teman-teman tuh bisa memunculkan ide kreativitas serta kemampuan dan mengasah skill atau kemampuan teman-teman untuk merebuild. Karena semua teori yang ada di YouTube, semua teori yang sudah diberikan, semua konsultasi yang sudah dijabarkan, itu akan teman-teman praktekkan di RC buatan teman-teman sendiri tentunya. Nah, harapannya ketika nanti kita sedang main RC dan trouble, kita tahu apa yang terjadi pada RC kita. Driver yang baik, driver yang mengetahui dan memahami RC-nya itu sendiri. Nah, di permasalahan ini teman-teman kita sudah merakit dengan susah payah dan bekerja keras. Ketika sudah jalan, itu ada setup yang kurang pas sedikit di bagian setup gardan, bagian setup link, serta bagian setup panhard. Dan bagian belakang juga terlalu agak mundur karena sesudah setupnya itu kurang baik di bagian kaki-kaki, tentu fitting bodinya juga akan menyesuaikan bagian kaki-kaki. Nah, kita rebuild ulang nih teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan share bagaimana RC ini kita rakit dan teman-teman bisa melihat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama agar teman-teman bisa rebuildnya itu secara baik. Nah, RC ini sudah di-rebuild nih teman-teman, jadi kita akan tunjukin nanti gimana caranya. Sudah enak dan simetris, yang penting RC itu simetris teman, kanan kiri itu sama, simetris. Kemudian gardan itu bonggolnya ada di tengah. Kalau ini pas, kalau ini bonggol tengah ya. Kalau bonggol tengah itu lebih enak lagi teman-teman. Enak lagi gimana? Kita bisa patokan pada bonggol ini, cari tengah-tengah chassis itu agar roda kanan dan kiri itu nampak sama gitu. Kemudian link juga jangan sampai terbalik. Nah, problematikanya di sini itu adalah setup linknya nih teman-teman. Jadi kadang tuh link memang tidak ada spesifikasinya, ini untuk depan, ini untuk belakang tidak ada, ini untuk upper link, ini untuk bottom link tidak ada. Jadi kita bisa
setup sendiri, kita bisa tahu sendiri ini ukuran untuk bottom, ini apa ukuran untuk upper, ini untuk depan atau belakang, kita cari tahu sendiri. Nah di sini kita akan cari tahu teman-teman, mana yang bottom, mana yang upper, mana yang depan, mana belakang, agar teman-teman tidak terbalik-balik. Kebanyakannya itu untuk rakit RC adalah link di bagian link rod itu terbalik antara depan belakang, upper link dan bottom link, sehingga nanti untuk fittingnya body juga ikut menyesuaikan dan terbalik juga. Nah oke teman-teman, langsung saja yuk kita lihat gimana cara ngerakit ini agar RC ini jauh lebih nyaman dan lebih proper lagi. Teman-teman biar bisa lihat ada gambarnya. Oh jangan lupa di like dan subscribe ya, buat yang teman-teman untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi, dan teman-teman tidak ketinggalan lah untuk seputar tips RC berikutnya. Oke yuk kita lihat caranya gimana, cekidot langsung aja. Oke teman-teman, untuk kitnya ini ya teman-teman, ini kit basic Injora dengan sistem planetary gearbox, tetapi dia yang model single speed ya. Jadi kita tidak mendapatkan shifter di sini, shifter position gear. Jadi biasanya kalau yang dual speed itu ada servo shifter, dan di sini ada tuas shifternya. Untuk kondisi kitnya ini dengan chassis Bandito, ini mau di rebuild karena katanya yang punya itu kurang nyaman ya teman-teman. Chassis Bandito, kemudian tower shocknya pakai punya Injora juga. Kemudian untuk link dia masih pakai strike. Gardan ini gardan Cinaan ya teman-teman, jenis strike juga. Bumper, wah Ahnav Racing nih. Untuk mon bumper belakang pakai Ahnav Racing. Kemudian ini ada spacer baterai di sini. Ini gearbox transverse case-nya. Kemudian udah nih. Oh iya, skid set plate-nya pakai KYX ya teman-teman. KYX. Oke. Kita akan coba rebuild ulang RC-nya ini karena saya dikirimin video seperti ini teman-teman. Katanya shock depan itu keras banget dan dia mati. Kemudian untuk panhard juga masih katanya melihat-lihat, perlu disetting ulang. Dia bertabrakan dengan knalpot juga. Kita akan cek ya untuk bagian depan. Padat banget ya teman-teman untuk bagian depan ini. Panhard bentrok sama ini horn servo menghadap ke depan seperti ini. Shock di posisi yang kedua, yang paling tinggi ya. Untuk kopo sih aman sih. Ini link depan belakang sama panjangnya. Bentar, ini wheelbase-nya berapa nih? Kayaknya wheelbase-nya naik nih teman-teman. Harusnya 313 ya, 31 cm ya. Kita akan cek dulu nih teman-teman. 10 31 32. Nah, bener kan? 32 mm. Wheelbase naik nih, jadi 32 mm lebihan dikit ya. Karena saya curiga ini untuk linknya
depan belakang tuh sama-sama panjang. Oke teman-teman, pertama kita yang akan lakukan, kita lepas dulu semua elektrikal. Oh ya, rodanya ini teman-teman. Untuk rodanya velgnya Cinaan, kemudian rodanya ini nggak ada merek ya, nggak ada merek di sini. Untuk rodanya sih hard banget, keras. Oke. Untuk bumper depan belakang Cinaan nih teman-teman. Untuk winch dia menggunakan winch model Warn, tapi ini custom dari servo. Udah quick release di sini. Wah, quick release-nya keras banget. Nah, oke. Oke teman-teman, pertama kita cabut dulu semua elektrikalnya. Nah, ini untuk elektrikal sudah kita lepas. Kemudian kita masuk ke kaki-kaki ya teman-teman. Ini nanti gearbox saya lihat dulu nanti. Tapi saya langsung penasaran ke kaki-kakinya dulu. Oke, kita akan lepas semua shock. Kita susun ulang juga. Ini melihat nih teman-teman. Lihat. Oke. Untuk panhernya mentok ya. Oke, kita cek dulu. Oke, kita bongkar perkakian aja langsung guys. Ini ada tambahan spacer ya, jadi tambah panjang. Kalau tambah panjang itu servo itu bakalan mentok sama ini teman-teman. Oke, coba kita nanti akan fitting dulu ya. Harusnya kalau mau nambah panjang tuh bagian belakang sih sebenarnya. Oke, kita akan revisi. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas semua dan kita coba fitting ke bodi dulu ya teman-teman. Saya curiga kenapa depan ini jauh lebih dipanjangin karena katanya tuh mentok. Saya curiga untuk fitting bodinya nih teman-teman. Kelihatannya fitting bodinya itu terlalu maju, akhirnya roda itu dimajuin. Gitu. Kalau fittingnya pas, harusnya itu roda itu bisa pas. Fitting bodinya ini. Coba ya. Ya bener, sampai kecoak ya. Oke nih teman-teman, untuk fittingnya ini harusnya dia bisa mepet sini. Ini teman-teman di sini. Nah di sini nih ke sini. Ini jadi harus mepet ke sini nih harusnya. Tapi ini habisin ya omonnya ya. Kalau geser ke sini kan fender tuh nggak terlalu maju, ya masih ada space ke belakang seperti ini gitu nih. Nggak usah pakai spacer nih. Oke, coba kita akan
fitting dulu bagian gardan depan ya, yang problem. Ring ini masalahnya sering kebalik-balik ya teman. Jadi kenapa dia mentak sana sini ya, karena kadang kita terbalik antara upper link sama bottom link, upper link sama bottom link, depan dan belakang itu kan campur. Karena link ini tuh nggak ada yang namanya kita dikasih panduan ini depan satu set upper link bottom link, ini belakang satu set upper link dan bottom link, nggak ada nih teman-teman. Jadi kita harus ukur dulu ya seperti ini ya teman-teman. Kita harus posisikan seperti ini, kita harus cari tahu dulu mana link depan, mana link belakang, mana yang upper link, mana yang bottom link. Nah, untuk yang belakang itu memang dia jauh lebih panjang. Ini kemungkinan besar ini bagian belakang, dan jauh lebih panjang ini ada yang jauh lebih pendek sedikit nih teman-teman. Nah, seperti ini biasanya di bagian belakang. Kemudian yang bagian depan ini teman-teman, kita akan cek kembali ya apakah ini cocok atau belum. Nanti kita juga ukur juga, ini wheelbase-nya harusnya 313 sih teman-teman. Oke, kita akan coba setup kembali ya. Oke teman-teman, untuk link kita bongkar semua dan kita cari asnya dulu ya, karena tadi linknya tuh kayaknya sama panjang semua. Jadi kita akan setting dulu, ini kita akan pilih mana yang depan, mana yang belakang, mana upper, mana yang bottom link teman-teman. Nah ini kalau ini kan udah ketahuan asnya ya, yang mana yang panjang, mana yang pendek ya. Oke teman-teman, untuk setup linknya sudah ya. Ini kemarin sudah kita ukur dan benar-benar tercampur dan terbalik antara depan belakang, belakang dan depan. Nah akhirnya kopel yang ini tadinya yang kecil pendek ya, itu nggak bisa terpakai, dan ini udah ganti kopel yang lebih panjang lagi ya gitu. Nah ini sekarang pengerjaan, kita akan pasangkan seal seperti ini di setiap sisi kanan dan kiri link, sini dan sini. Nanti kita akan pasang. Nah semua link kita akan pasangi, termasuk yang ada di garden juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar link nanti tidak mayat kanan kiri ya, biar tetap fitnya gerakannya atas ke bawah gitu teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita beresin. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk perbaiki shocknya ini yang super duper keras nih teman-teman. Oke, keras banget. Oke, kita akan perbaiki yuk. Kita ganti seal sama ganti oilnya ya. Kita lepas covernya. Oke teman-teman, sekarang kita akan ganti sealnya ya. Ada 2 seal di sini. Sealnya kecil. Kita ganti ke yang agak lebih besar seperti ini. Kemudian seal bawahnya kita masukkan bagian bawah sendiri seperti ini teman-teman. Atas kita ganti oli. Karena yang menggunakan hard body ya, jadi saya menggunakan yang 900 CST.
kita tutup. Oke, selesai. Kita pasangkan kembali spring shock. Nah, sip. Tinggal kita benahi yang keempat shock lagi, ketiga shock. Oke teman-teman, untuk link depan, ini link depan sudah tersetup ya. Jadi yang dikasih seal itu yang sebelah sini nih teman-teman, seal shock sebelah sini tidak perlu, dan di sini juga dikasih seal shock. Kemudian di end rod paling atas di gardan itu juga nggak perlu pakai seal shock, karena biar dia masih tetap bisa fleksibel ya. Ini nih teman-teman, nanti kan kalau gerakan gardannya bisa fleksibel ya. Kemudian untuk shock kita taruh di atas tower yang paling atas, karena shock ini 80 mili. Jadi biar nanti pas pressing tuh nggak terlalu upper link tuh gaduk sama mount motor ya, mount dinamo ya. Nah kalau ini kan full press kan dia bisa gaduk nih teman-teman. Jadi nanti shock tuh biar maksimal dia pressing segini doang. Oke, kemudian untuk revisi panhard juga kita menggunakan link panhard custom, karena memang panjangnya kita sesuaikan dengan gardan ini. Mount panhardnya ada di sini. Kita sesuaikan juga panjangnya juga. Jadi mount panhardnya ini di custom. Untuk pergerakan panhard aman nih teman-teman, jadi tidak ada angle apapun itu. Bisa dilihat dari atas mungkin. Oh iya, dari sini bisanya ya. Oke, itu teman-teman. Nah, masih aman, pergerakan panhard tidak nyenggol ya, karena panhardnya sudah kita bended. Untuk pergerakan kiri kanan karena sudah dikasih seal shock, jadi ini minimal banget ya teman-teman. Jadi dia bisa geraknya cuma depan atas bawah aja seperti ini. Nah nanti kita juga akan melakukan sama di gardan bagian belakang. Oh ya teman-teman, untuk link panhard juga kita kasih seal ya. Kiri kanan juga ada seal karet ya. Jadi biar link panhard itu gerakannya segini, maju atas bawah aja ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, untuk setup link depan ini sudah ya. Nah, karena shocknya ini shock pendek 80 mm, jadi travelnya nggak terlalu begitu panjang-panjang banget. Travelnya bisa sampai segini aja nih teman-teman. Nanti kita akan sesuaikan juga dengan bodinya dan rodanya. Kalau Om memang sih suka travel panjang ya, tapi ya karena ini gardan strike, travel segini tuh scale sih. Oke, untuk panhardnya juga terpasang dengan bagus, kemudian tidak mengganggu bonggol dan lain-lain. Pergerakan gardan kanan kiri reflected juga oke. Shock naik turun juga oke. Gitu, siap. Kita lanjutkan untuk pemasangan depan ya, steering depan. Oke teman-teman, untuk setup steeringnya ya seperti ini teman-teman. Nah, untuk steeringnya free ya, dia beloknya bisa sampai ke cat. Oke, dia bisa free, tidak nyenggol apapun. Panhard masih jauh.
levelnya juga karena bagian nggak mentok ya, bonggolnya ini nggak mentok, nggak mengganggu sama steeringnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kitnya sudah selesai di fitting perkakiannya ya. Ini kakiannya sudah fit nih teman-teman, tinggal kita adjustment aja shocknya, nanti disesuaikan sama dengan fender atau jarak bodinya ya. Nah jadi ini bagian belakang sudah nyaman, kopol juga sudah terganti. Untuk bagian depan juga sudah, insya Allah sudah nyaman teman-teman, seperti ini sudah nyaman dan sudah solid juga. Axle-nya ini tidak goyang kiri kanan secara berlebihan ya, karena sudah ada seal yang banyak banget. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, ini per seal-nya ada 2. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada 11, 12, 13, 14 di 15, 16 ada 16 nih teman-teman. Nah ada 16 juga dan sudah lumayan fitted seperti ini untuk settingan rignya ya teman-teman. Nah ini sudah, insya Allah sudah nyaman sih. Shock juga sudah diperbaiki, jadi ini softnya sudah nyaman, tinggal kita fitting body aja nih teman-teman. Akan lanjut fitting body ya. Wih. Oke teman-teman, untuk winch sudah terpasang dan terinstall dengan 2 koh ya. Nih bautnya di sini 2, di sini juga 2. Nah di belakang sini agak dilebarin nih karena buat baut masuk, karena mentok sama ini. Jadi monnya ini udah ngepres banget nih, lihat. Monnya udah ngepres, depan juga udah ngepres, perbautan pun juga ngepres. Nah akhirnya juga dibur ulang, dibikin rumah-rumahan lagi. Ini juga dibur ulang ya, alhamdulillah terinstall dengan bakoh nih. Oke, kita lanjut lagi fitting body. Oke teman-teman, ini saatnya kita mau fitting body ya teman-teman. Untuk kit ini sudah fix seperti ini. Untuk baterai nanti kita tetap taruh di belakang nih teman-teman. Kemudian untuk elektrik nanti kita akan pikirkan kembali, kita akan cari posisi yang nyaman juga dan mudah dibongkar pasang. Untuk bodi ini sudah saya tandai teman-teman, jadi ini kita cari ambil tengahnya untuk garis bantu. Bracket sudah saya pasang, ini bracket di bodi, nanti kita kasih lem di sini teman-teman. Kemudian ini juga nanti bakal dikasih lem biar nempel ke bodi. Ini saya kasih sekat dulu. Kemudian di depan sini juga saya sudah tandai untuk senternya. Nah di bodi juga kita harus tandai juga senternya nih teman-teman, seperti ini. Kemudian yang di belakang juga wajib ditandai senternya juga. Oke, nah ini kebetulan yang belakang belum kita bikin senternya ya, garis bantu. Ini di sini ada garis nih teman-teman, kita pakai garis ini aja, nih, kanan kiri. Setelah ketemu garisnya di bodi ini kan udah ada ya teman-teman. Ini kan harusnya udah pas. Nah kita cari tengahnya. Biasanya saya pakai ini teman-teman, pakai apa namanya, jangka sorong, umumnya di 116, jadi 2 di 58. Nah 58,3. Nih di sini teman-teman, kita tandai dulu ya. Oke, ini sebelum penempelan magnetnya kita inspeksi dulu teman-teman untuk
jarak fendernya apakah sudah pas atau mungkin perlu direvisi gitu ya. Jadi pastikan kalau pakai roda, nanti rodanya pakai 120 seperti ini milimeter, pastikan ini mentoknya segini teman-teman, sudah mepet. Nah lihat nih teman-teman, untuk travelnya ini udah pas mentok, sana juga udah pas mentok. Nah itu ya. Oke, ini udah firm. Kemudian belakang juga nanti kita senterkan, depan juga kita pas senterkan teman. Oke, udah siap untuk di fiksasi ya magnetnya ya. Oke teman-teman, untuk fittingnya sedang berlangsung ya. Ini sudah pas center, kemudian di bagian dalam juga sudah diberi lem untuk magnetnya yang bagian ke bodi ya. Ditunggu kering, paling enggak ya sampai besok biar kering beneran. Kemudian dari belakang juga sudah di fitting dan sudah diberi lem. Kemudian baterai juga sudah terinstall untuk fitting baterai monnya ya. Kemudian sudah tinggal nunggu kering dulu nih teman-teman. Masih ada sisa untuk roda 120. Ini rodanya 100. Depan juga masih ada sisa untuk roda 120. Oke teman-teman, ini proses instalasi untuk electrical ya. Jadi nanti ada dua ESC di sini. Ini ada bracket nih teman-teman dari alu masuk ke sini dan di sini ada baut juga. Ketutupannya, bautnya ada di sini juga. Ini ada baut. Oke, baut L buat ke gearboxnya. Ada 3 titik baut. Kemudian ini ESC utama. Kemudian nanti ditambah ESC winch nih teman-teman, tambahan ESC winch ya. Jadi untuk layout elektrikalnya nanti saya taruh di depan, di front ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, 1080 1060 sama-sama Hobbywing. Ini untuk winch, ini untuk ESC utama. Kemudian tombol powernya nanti kita akan coba carikan tempat yang paling aman, biasanya nanti di sini lah on off nya. Dan kita sedikit rapi-rapikan untuk pertombolannya. Untuk saklar winch, ESC winch nanti kita akan ganti dengan saklar yang otomatis ya. Nanti bisa dinyalakan dan dihidupkan ESC winch nya via remote aja biar nggak terlalu ribet. Oke teman-teman, seperti ini untuk electric layoutnya. Oke teman-teman, untuk progres di transmitternya kita up jadi 7 channel ya. Ini kebetulan RC4GS versi 3 yang masih 4 channel, kita tambah ke 6 channel. Oh sorry teman-teman, 6 channel nih. Nah, tambahan 2 channel di atas knob steering ya teman-teman, seperti ini nanti. Nah tinggal nanti kita upgrade atau update firmware-nya, kita flash ulang dengan versi 6GS V3 ya. Oke teman-teman, untuk kitnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah final untuk rebuild-nya. Ini udah selesai, tinggal kita nanti rapi-rapikan aja, beres-beresin aja, bersih-bersih, cuci-cuci. Nah untuk winch nih saya ada notice nih teman-teman. Untuk ESC winch ini dia on off nya sudah menggunakan modul relay by Om Ewa. Ini tujuannya buat apa nih teman-teman? Karena dia menggunakan ESC winch terpisah dan dia menggunakan ESC Hobbywing seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau menyalakan winch depan, ini kan ESC untuk winch depan.
biasanya sebelum kita nge-winch itu kita nyalakan dulu ESC-nya secara manual. Jadi kita datangi RC-nya, kita cetikin tombol saklarnya secara manual. Kemudian ESC-nya akan menyala, baru kita bisa nge-winching seperti itu. Nah, di kit ini sudah menggunakan modul relay by Ewa ini untuk bypass agar kita tidak secara manual on off kan ESC Win, hanya sekedar untuk mematikan dan menyalakan. Kita bisa menggunakan via transmitternya saja, jadi lebih efisien, lebih efektif juga. Sekalian kita juga tidak pegang-pegang nih RC, jadi RC nya ini benar-benar dia on the road gitu, tidak kita pegang-pegang nih teman-teman. Nah, ESC ini ada kabel signal dan futabanya, kemudian ini ada soket untuk saklarnya. Saklarnya ESC sudah kita potong dan kemudian kita ganti dengan soket seperti ini teman-teman. Ini agak sedikit tidak PNP karena saklarnya memang harus diubah menjadi soket. Nanti soketnya bisa di solder secara sendiri teman-teman, jadi mudah banget sih sebenarnya. Tinggal kita masukkan sini, ini pengganti saklar. Jadi ini modul ini adalah modul pengganti saklar secara manual. Kemudian untuk colokan signal ini kita bisa ke channel nomor 3, atau kalau di radio link ini pakai channel yang nomor 4 nih teman-teman. Kemudian untuk soket ini soket baterai untuk ESC winch-nya. Jadi ESC winch-nya ini menggunakan baterai terpisah. Sudah menggunakan baterai terpisah, jadi tidak menggunakan atau tidak mengambil baterai dari RC-nya. Dia sudah menggunakan baterai 2S, nanti bisa diperkecil pakai baterainya MN gitu, bisa ditaruh di set score. Masih bisa dan masih muat ya teman-teman. Kemudian caranya gimana? Nah, kita akan nyalakan RC-nya dulu. Yang menyala ESC utama ya. ESC utama di 1080, kemudian ini untuk ESC winch-nya. Coba kita winching. Lihat nih teman-teman. Nggak mau. Tuh. Winch depan nggak nyala karena belum kita nyalakan ESC-nya. Untuk channel 4 kalau di radio link kita ubah jadi lock dulu. Kalau nggak diubah jadi lock, dia nanti akan SW. SW itu seperti apa? Nih tak contohin dulu teman-teman. Kita kalau di radio link masuknya ke out channel. Kemudian ini channel 3 ganti dengan channel 4 kita ganti dengan LK lock yang A, lock tipe A. Kalau secara normal dia adalah SWA seperti ini. Nih cek, kalau kita tekan dia akan balik lagi nih teman-teman. Jadi ketika kita melepas dia akan balik lagi ke posisi semula, tidak di lock. Nah, kita perlu lock karena apa? Karena untuk meng-on-kan ESC itu kan tidak mungkin kita pencet secara terus-terusan ya. Nah, lebih nyamannya kita lock aja. Kita masuk lagi ke out channel, kemudian di channel 4 ini kita ganti ke LKA lock. Nah, kita lock ya teman-teman. Hasilnya seperti apa nih teman-teman ketika kita lock? Nah, ini off. Kalau ke sini dia ESC-nya on. Coba kita nyalakan. Tuh. Nih teman-teman. Tuh, lebih kencang lagi. Kita bisa atur kecepatan winch-nya di knob channel 3 VR ya. Seperti ini. Kalau kita langsung matiin ESC-nya bisa nggak? Nah, bisa. Ini juga bisa sebagai tombol untuk darurat ya. Misalkan langsung kita matiin ESC-nya. Tuh. Jadi safety langsung, ESC langsung off nih teman-teman ketika kita off kan pakai tombol ini. Ketika kita nyalakan lagi bisa juga. Kita akan nyalakan ESC-nya lagi dengan cara menekan tombolnya aja di sini. Nih. Ini ESC sudah nyala teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Ini jauh lebih mudah lagi agar kita enak mainnya, tidak on off secara manual ke RC-nya ya, hanya sekedar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan saklar winch, saklar ESC sebenarnya. Setelah kita pakai dan kita bisa mematikan ESC-nya secara
jarak jauh ya teman-teman, nggak perlu lagi. Nah ini modulnya, ini kalau teman-teman mau nanti bisa teman-teman check out, nanti saya akan kasih linknya. Harganya 150.000 teman-teman, jadi teman-teman butuh channel satu lagi untuk on off kan winch atau ESC nya ya teman-teman. Rekomen untuk radio link yang 4 channel atau Dumbo RC 6 channel. Lebih bagus lagi yang 8 channel, bahkan yang sampai 10 channel itu lebih leluasa lagi teman-teman, karena nanti channelnya akan satu terpakai untuk menghidupkan relay ini, untuk on off kan ESC nya. Nah sekarang tinggal kita pasangkan ke bodinya saja dan kita akan coba fitting. Oh ya, ini kita tempelin dulu ya teman-teman. Nanti kita akan fitting. Di sini nanti juga penempatan baterai. Di sini nanti penempatan baterai ESC winch-nya ya, pakai baterai 2S yang baterai MN, baterai stok MN 99 gitu ya. Nah, untuk modulnya di sini teman-teman. Untuk kit kita akan jabarin semua nih teman-teman. Kita akan pasangkan dulu biar rapi. Sip. Untuk kitnya ini teman-teman sudah selesai. Nah, sudah firm juga. Apa yang Om Ewa kerjakan kemarin sudah kita tutorialkan ya teman-teman. Jadi teman-teman harapannya bisa merakit sendiri. Kalau teman-teman mau beli RC bekas, teman-teman juga bisa rebuild kembali. Nah, untuk winch depan ini dudukannya sudah bakoh banget, karena Om Ewa fiksasi dengan baut di sini ya teman-teman. Untuk panhard juga sudah firm. Kemudian untuk steering juga sudah firm, nyaman. Electrical semuanya ada di depan, karena ini COG nya nanti mungkin bisa imbang ya, karena belakangnya ini nanti tempat untuk baterai teman-teman. Tapi harapannya agak sedikit lebih condong ke depan, karena mungkin berat motor, berat servo, berat bumper depan, berat winch depan, terus kemudian berat ini mount shock ini juga tebel banget ini teman-teman. Itu bisa melebihi daripada berat si baterainya yang menggunakan nanti 2S seperti ini. Ini baterainya sih cukup ringan. Kalau ini dihitung beratnya, ini masih lebih condong ke depan nih teman-teman. Saya angkat ya, nih lihat. Kalau di sini dia baru titik keseimbangan di mana? Di sini. Nah, titik keseimbangannya di sini teman-teman. Ini masih cenderung berat ke depan. Nanti feel-nya di jalan biar lebih enak, nanjak juga jauh lebih enak, karena COG kita fokuskan ke depan. Untuk elektrikalnya tidak terlalu rumit. Ini channel 1 di sini untuk steeringnya, channel 2 untuk ESC utamanya, channel ketiga ini untuk winch karena dia menggunakan potensio channel keempat ini untuk on off kan winch depan. Sudah selesai, dan wiringnya juga semuanya ada di depan sini teman-teman. Kenapa di depan semua? Nah, karena nanti di sini itu ada tempat untuk baterai kecil 2S teman-teman. Kapasitasnya 1200 sampai 1500 dia ada di sini nanti baterainya. Ini untuk baterai supply ke winch depan, jadi baterai terpisah, dan ini masih muat juga di bodi karena bodinya ada space nih teman-teman, ada space-nya. Kemudian untuk sebelah kiri side skirt ini juga ada modulnya tadi untuk relay winch. Ini untuk soket baterai utama, ini soket untuk winch. Nah ini teman-teman untuk setupnya seperti ini. Kita akan coba pasang ke bodinya ya teman-teman.
magnet ini yang paling kuat. Ini teman-teman bisa mengangkat kitnya. Ini teman-teman, kit bisa terangkat dengan kita mengangkat bodinya saja ya. Magnetnya benar-benar super kuat. Nah, kalau kita mau lepas, kita congkel atau congak di bagian depan sini dulu. Nah, baru bisa. Oke, kita akan coba tes nih teman-teman, seberapa tangguh LC ini. Langsung aja yuk. Oke teman-teman, saatnya kita akan uji dan kita tes ya. Sebelum ini dikirim, jadi kita uji dulu gimana torsinya juga, gimana jalannya juga. Kita akan kaji, kita akan inspeksi, shocknya juga kita akan lihat apakah sudah proper atau belum. Kemudian kita juga akan lihat juga artikulasinya juga. Kita juga akan lihat juga trouble apa yang terjadi jika LC ini kita uji di track yang enggak terlalu berat sih teman-teman. Cuma ini nanti tracknya seperti biasa, bebatuan. Kita akan coba ya. Ini udah mewakili banget sih. Kalau nanti track lumpur, kalau tracknya di bebatuan kita uji ya, kemungkinan lumpur masih proper lah. Kalau track bebatuan kayak gini mungkin lumayan menyiksa gearbox dan motor. Jadi kita akan uji, misalkan nanti rungkap ya kita benerin lagi dulu sebelum kita kirim. Pastikan LC ini dalam keadaan prima, dalam keadaan proper dan work normally.
Oke teman-teman, tiba-tiba RC-nya itu off ya. Kita akan cek dulu kenapa ini RC-nya off. Cek dulu teman-teman. Entah baterainya, entah apanya. ST aman sih. ST nggak panas, aman. Servo aman sih teman-teman. Oke, kita akan bawa ke bengkel dulu teman-teman, kita analisa dulu apa yang off ini. Oke teman-teman, untuk RC-nya sudah ada di meja kembali. Kita akan cek terlebih dahulu ya, apa yang menyebabkan dia itu off. Aku curiga tuh kalau baterainya ya, karena baterainya ini sudah bukan baru cas, tapi sudah lama kita casnya. Oh, nyala nih teman-teman. Oke, nyala kembali. Jadi tadi memang butuh di restart. Coba kita ganti baterainya teman-teman. Kita coba ganti baterai. Di luar tuh panas banget nih teman-teman. HP ku aja sampai overheat nih, karena memang cuacanya panas pol. Oke, nyalakan. Sip. Ini pagi hari, jadi nanti ini misalkan ini sudah beres, sudah fix, sudah pas, tidak ada trouble, nanti rencana sore langsung kita packing ya. Oke, nyaman sih sebenarnya, udah aman sih guys. Oke, kita tutup kembali, kita gas kembali teman-teman. Nah, ke sini. Sip. Kalau tutup bodi langsung nyala ya lampuannya teman-teman. Karena soketnya itu di magnetnya. Lihat. Tuh, sip. Oke, kita coba kembali. Tadi sudah lihat ya gimana cara kita rebuild, dan kita juga sempat tes juga nih teman-teman. Untuk tes tadi di Medan tadi sempat ada beberapa trouble di mana baterai kita ternyata habis. Kenapa? Karena baterainya itu sudah kita coba-coba di meja ya waktu setup, jadi baterai itu tidak dicas kembali. Pada saat kita trailing kita gas aja pakai baterai stoknya yang bekas setupan itu ya teman-teman. Jadi sudah beberapa kali kita pakai di meja untuk setup gearbox, dan ternyata waktu tes di
off-road habis. Nah, saya kira sempat khawatir juga kalau ESC-nya yang kena ya, karena tahu sendiri lah teman-teman, untuk ESC 1080 itu agak tanda kutip rawan overheating. Karena memang ESC 1080 itu terkenal banget dia gampang panas. Nah, takutnya dia overheating terus kemudian MOSFET-nya terbakar lagi. Nah, ternyata alhamdulillah aman karena hanya sebatas baterai yang habis. Nah, kesimpulannya teman-teman, untuk setelah kita lakukan percobaan di RC ini, travelingnya shock nyaman, shock sudah lembut, kemudian torsinya juga cukup bagus, dia mampu melewati batuan yang sangat terjal kalau menurutku ya, itu menguji banget artikulasi shock di situ teman-teman. Kemudian juga torsinya juga keren, juga lumayan bagus, meskipun kadang kita nggak bisa continuous seperti ini, dia harus melibas track ya, karena memang masih menggunakan brush head, belum brushless, jadi tidak ada fitur VOC di situ. Jadi untuk gas konstan seperti ini torsinya memang agak sedikit kurang. Ya, kita pinter-pinternya memainkan throttling gas ketika RC ini tidak lagi bisa melewati obstacle atau kekurangan torsi, kita bisa tambahin lewat throttling gas. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa mainin throttling gas gitu, teman-teman juga dapat feel-nya sih. Jadi pakai brushless dan brushless itu, kalau brushless lebih memudahkan kita untuk cari semut karena kita tidak memainkan throttling gas ini secara manual ya. Dia akan dimainkan oleh sensor VOC, dimana kalau sensor VOC-nya itu mendeteksi rotor itu berhenti, maka sensor VOC akan menembak si kumparan agar motornya itu kembali lagi berputar. Nah, untuk kit sudah nyaman. Yang penting lagi artikulasi nih teman-teman, artikulasi shock depan juga sudah firm, panhard juga terpasang dan terinstall dengan baik. Kemudian untuk fender juga masih ada sisa 1 jari. Kenapa saya sisain? Karena teman kita atau beliau itu sudah mewanti-wanti kalau nanti setup rodanya akan diganti dengan ban yang jauh lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi, 120 mili. Sedangkan ban yang saya setup ini di angka 110 mili kalau tidak salah, 100 mili teman-teman. Jadi teman-teman, untuk RC-nya sudah keren, sudah bagus. Untuk COG-nya sudah di depan. Baterainya yang memang nggak bisa ditaruh di depan teman-teman karena sudah full. Dan teman kita rencana pakai baterai 3S yang agak tebel ya. Jadi ya bisanya nanti di belakang. Oke, gitu teman-teman. Untuk kesimpulannya sih sudah keren, sudah bagus. Single speed sama dual speed, Injora enakan mana ya? Tentu enakan dual speed. Cuma problemnya dual speed adalah servonya. Kita harus pintar-pintar cara setupnya agar servonya itu awet. Nah, oh iya, yang ini winch-nya ini juga enak banget nih teman-teman. Jadi ada modul winch-nya. Ketika kita aktifin modul winch itu baru jalan nih teman-teman. Nah, kalau kayak gini tuh winch nggak bisa jalan, nggak bisa narik lah, nggak bisa tarik ulur. Kita perlu menghidupkan ESC winch-nya dulu. Cara menghidupkannya tinggal tekan tombol ini, terus kita putar. Oh, winch-nya belum ada baterainya. Sebentar, saya kasih baterai dulu. Karena winch-nya ini menggunakan baterai yang terpisah, itu teman-teman. Nih, ini sudah menggunakan baterai terpisah, dan lebih enaknya lagi winch ini sudah ada auto off-nya untuk ESC biar bisa dimatikan secara manual di sini. Tuh, langsung. 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds in the 45 and go down. 8 rounds. Yeah, look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extras. So water gets in your lungs, like. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit, I really do this shit.